Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Lurus Saja. Lama kita tidak ketemu bahas tentang masalah Mas Ganang Setioko CS ya, apa namanya, tentang petualangan goib ya. Jadi di sini kebetulan hari ini tamu spesial ya. Beliau juga termasuk ya lebih tahulah tentang masalah dunia goib begitu ya. Ini saya kenalkan ini. Nah, ini sambil santai. Ini dia adalah Kang Aris ini. Kang Aris. Siapa beliau nanti semakin lama Anda semakin kenal ya, gitu. Ya, di sini kebetulan kita lagi santai. Lagi itu lihat beberapa channel petualangan goib ya, diantaranya seperti Mas Ganang Setioko. Salam buat Mas Ganang dan tim Gase. Siapa aja itu? Bang Marcel, terus Bang Iwan, Mbah Dangik, kemudian Mas Carbek Junior dan Ki Warso. Siapa lagi yang mau? Saraswati. Ya, selamat belajar Dek Saras. Ini fans dari Pati ya. Ini saya nggak enak ini nge-review terus, katanya banyak permintaan kok nge-review terus ya. Ya sekali-kali orang reviewnya begini nih. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Kang Aris, nih kita berdua kan suka juga melihat channelnya Mas Ganang. Kita bahas Mas Ganang dulu ya Mas. Ini bagaimana pendapat Kang Aris tentang channelnya Mas Ganang Setioko? Ya, untuk Mas Ganang masih muda tapi memiliki keilmuan yang mumpuni, itu sangat bagus, mengajarkan orang-orang untuk selalu dekat dengan Allah, mempertebal iman, tapi harus hati-hati karena semua itu jangan sampai menjadi sebuah kesombongan ya. Salam untuk Mas Ganang Setioko dan tim Wespas ya. Di sini kita sering lihat ya, bareng tentang bagaimana petualangannya Mas Ganang. Terakhir yang kita lihat itu sekarang tim Wespas setelah perang dengan siapa Mas? Ratu Sirap Nafsu. Sekarang ini lagi mencari mbah tua yang menjadi media dari Ratu Sirap. Belum ketemu ya, minggat. Ini dalam pencarian ternyata ketemu sama orang-orang yang hitam-hitam itu ya, kita doakanlah moga-moga selamat ya, selamat dan bisa ketemu mbahnya, bisa disadarkan kembali. Selain mungkin dari Mas Ganang, Mas Aris ya, Kang Aris ini channel siapa lagi yang jenengan lihat? banyak diantaranya juga ada di Sambung Roso, Nesti Indigo. masih banyak. Itu sebuah edukasi untuk penelusuran alam goib. Iya. Oke, orang yang tidak percaya akan menjadi percaya, sama aja percaya kepada Allah. Ya. Oke, kita lanjut guys. Jadi menurut Kang Aris itu tentang maraknya channel-channel yang sekarang ini berkembang untuk channel goib, dari mulai penyusuran sampai yang kita terkenal paling heboh Kang Ujang Gusto ini tetap rating tertinggi. Ini viewernya masih di atas 2 jutaan setiap videonya itu. Meskipun banyak lagi yang baru ya, dan itu lonjakannya cepat sekali. Termasuk adik seperguruannya Kang Gus Nur yang ada di Demak itu, adik seperguruannya Kang Ujang
itu sekarang dia mengikuti jejaknya Kang Ujang, itu ratingnya luar biasa, sudah subscribernya 600-an ini, yang lihat juga sudah di atas 300-an, yang lihat 300.000 maksudnya. Iya. Ini. Ya. Teh kopi. Itu teh punya. Itu jadi seiring waktu ini semakin banyak youtuber yang sepertinya mulai tujuan mereka satu, yaitu di samping memang ada unsur ekonomi, juga mereka berbuat demi kebaikan. Jadi dua-duanya dapat mengingatkan kebaikan sebagai fungsi manusia, dan juga karena kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr, juga di situ ternyata ada pundi-pundi ekonomi yang bisa dia dapatkan. Jadi dua hal ini luar biasa bisa. Loh, habis sembarangan tuh, mama kopi itu diminum Zaki. Nah, bagaimana menurut Kak Aris? Ya, kalau untuk mengenai channel-channel itu banyak ya. Kalau untuk meningkatkan ekonomi, karena dari channel itu memang ada satu iklan yang bisa membayar di video kita. Saya pun juga pernah merasakan itu, tapi memang saya belum mempunyai channel khusus untuk soal perjalanan supranatural. Berarti nanti setelah ini, moga-moga Kang Aris buat channel khusus untuk perjalanan supranatural ya. Wah, nanti kita bisa collab nih ya, bisa saling sharing untuk hal ini. Jadi untuk anak-anak, untuk bapak ibu guru, untuk semua subscriber dan viewer, tunggu nanti ya, ada pendatang baru di YouTube Indonesia ya, Kang Aris ya, seperti itu dibilang. Dan di sini juga kita akan dapat pelajaran yang baru dari beliau, ya kan? Dan intinya sama-sama belajar lah ya. Di sini tidak ada yang lebih pintar ya. Saya yakin mungkin subscriber juga ada yang bisa, yang paham. Tapi ingat, ini satu ya, percaya atau tidak itu urusan panjenengan. Tapi kita hanya menyampaikan apa yang bisa kami beritahu. Itu percaya atau tidak urusan panjenengan ya. Ini adalah pengetahuan. Dan siapapun adalah guru ya, dan dimanapun adalah sekolahan, dan kapanpun jam pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi slogan saya gitu kan. Di mana tempat adalah sekolahan, siapapun adalah guru, dan kapan adalah jam pelajaran. Ya, seperti itu. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Ya, ngomong-ngomong nih Kang Aris, selama ini mungkin ya sedikit bercerita. Dulu Kang Aris ini saya tahu beliau tuh sudah berkecimpung banyak tentang dunia seperti itu sejak lama, tapi memang belum pernah beliau publikasi gitu ya. Nah, sedikit dong bercerita apa yang pengalaman yang pernah dialami gitu loh, selama khususnya yang super begitulah. Ya, sebetulnya banyak. Salam. Nah, ini ada tamu. Sebetulnya banyak, tapi saya takut untuk membawa hal ini ke pada saya, karena hal yang tidak bisa dilakukan orang menilainya itu akan musyrik atau apa. Iya tadi ya mungkin apa caranya bagaimana ya, model atau Ya, kadiran barangkali, bahasanya dramanya kadiran. Tapi gini Kang Aris, jadi saya juga hal yang sama gitu, termasuk kemarin juga beberapa subscriber itu yang tanya gitu, kalau punya ilmu hikmah kenapa ditunjukin gitu. Gini, jadi kita tahu bahwa YouTube itu hingga saat ini itu masih, kalau bukan karena corona ya, siswa ketika masuk sekolah itu dilarang menggunakan YouTube. Karena apa? Mereka itu banyak melihat YouTube itu hal-hal yang berbau-bau negatif. Rata-rata kalau siswa lihat YouTube berbau negatif,
belajar itu YouTube tidak bisa saya lepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang telah dosen jelaskan dan saya kurang paham, sehingga saya belajar menggunakan YouTube, bahkan saya menjelaskan kembali di YouTube. Di situ saya bisa. Kemudian yang kedua, pengalaman saya mengajar itu sekitar 13 tahun, bahwa anak-anak itu ketika saya ajari ya, dan mereka itu hanya fokus ke teman saya mengajar, itu mereka banyak yang tidak paham. Nah, sementara saya tidak bisa mereka ulang apa yang sudah saya sampaikan, apalagi menjelang ulangan tuh ya. Anak zaman sekarang kalau lihat HP pasti lihatnya yang lain-lain, yang hiburan-hiburan, karena tidak pernah diarahkan. Kemudian yang paling parah adalah karena HP seolah-olah identik dengan hal-hal yang buruk di YouTube itu. Sehingga kesimpulan saya berpendapat kemarin ketika ada subscriber ada yang begitu, ada satu orang mengatakan begitu, saya sampaikan karena kezoliman banyak ditampilkan di YouTube. Saya ada yang kemarin Vanessa siapa itu? Vanessa yang 80 juta 1 jam itu loh. Wah, hal seperti itu mereka sangat vulgar, sesuatu yang ditutup malah dibuka-buka di YouTube. Hal-hal yang buruk ditampilkan di YouTube, sehingga YouTube itu seolah-olah buruk. Maka saya bertugas atau saya berusaha memberikan tontonan di YouTube supaya untuk mengurangi persentase hal yang negatif. Sesuatu yang negatif terkurangi karena banyaknya guru-guru, banyaknya orang-orang yang memberikan tontonan positif, sehingga nanti mengurangi persentase keburukan dari YouTube. Ya kita masih besar kan cantik. Iya, maaf ini omongannya macam ini anak-anakku lagi kita santai ya. Gitu jadi ini memang kenapa mungkin bermunculan kayak kamu jam Bustomi berikutnya. Mas Gase juga satu, banyak orang mengatakan itu yang goib nggak mungkin ada hoak-hoak begitu kan ya. Mereka seolah tidak percaya dengan yang goib, padahal kita seorang muslim harus beriman pada yang goib. Kemudian yang kedua adalah tadi, mari kita sama-sama bagaimana caranya mengurangi persentase keburukan daripada YouTube. Dan saya yakin sekarang ini insya Allah sudah banyak pengurangannya, karena banyaknya yang positif. Mau tampil yang buruk tuh malu, meskipun masih ada itu ya, gitu ya. Itu pendapat saya. Kang Des, itu gimana menurutnya dengan itu? Ya, kalau mengenai YouTube itu negatif, itu hanya sebuah pemikiran. Kalau dikatakan negatif itu kalau memang digunakan secara negatif ya memang negatif, karena itu pemikiran manusia. Tapi sebetulnya kalau di sekolah itu tidak melarang dan memperbolehkan, justru akan meningkatkan kecerdasan siswanya gitu. Karena nggak mungkin kalau di sekolahan itu ini membuka mungkin video-video yang begitulah, nggak akan mungkin, karena di sekolahan kan terfokus dengan pelajaran gitu. Pasti ya yang dibuka pasti pelajaran apa yang diberikan oleh gurunya. Jadi apakah kalau di sekolahan dilarang, di luar sekolahan justru malah akan mencuri-curi. Tapi kalau tidak dilarang itu justru akan diarahkan ke hal yang baik, manfaatnya gitu. Karena HP ini adalah teknologi. Mau cari apapun itu ada, istilahnya tanyakan ke Mbak Google. Nah, itu memang benar gitu. Jadi semua yang ada di dalam pikiran manusia itu sudah ada di Google. Apa yang dicari, materi pelajaran, materi apapun ada semua. Makanya lebih baik itu ini saran saya itu untuk di sekolah-sekolah itu membuka Monggo. agar siswa dibolehkan membawa HP karena itu teknologi. Jadi nanti untuk menerima pelajaran bisa mencari dari Google bisa. Kalau di sekolah ini kan
juga nanti akan terarah. Jadi kan terarah karena terbiasa dengan hal positif. Apalagi anak-anak masih di bangku sekolah, jadi nanti pun akan terarah terbawa ke hal yang positif. Tapi Jadi karena kebiasaan ya. Kebiasaan kalau dilarang justru nanti akan mencuri-curi, betul sekali. Jadi itulah ya di pentingnya YouTube ya. Kita biarkan mereka menggunakan fasilitas teknologi ini, tapi dibimbing. Dengan bimbingan itu secara terus-menerus, maka mereka akan tahu ya bagaimana mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah, tentunya dengan praktis ya dimanapun. Nah dilala ini dengan adanya corona ini ya salah satu nilai positifnya, jadi mereka wajib menggunakan, dan juga hampir guru-guru Indonesia Raya menjadi YouTuber ini rata-rata lah ya. Ada juga yang enggak, soalnya itu mereka membuat konten-konten materi, dan anak-anak di rumah menerima materi mereka rata-rata menggunakan video, Zoom, WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu. Nah juga gini, salah satu nilai lain adalah di sini mungkin banyaknya YouTuber bermuncul itu karena ya ini social distancing ya, seperti itu. Karena kita itu tidak bisa beraktivitas ke ruang kerja seperti biasa, anak-anak juga tidak bisa ke sekolah, beraktivitas dagang dan sebagainya ini juga terkurangi. Ini juga mungkin salah satu solusi lah ya. Satu solusi untuk bisa kita mendapatkan nilai-nilai ekonomi adalah dengan cara membuat channel-channel itu ya, sehingga dari situ kan yang gaji dari AdSense seperti itu. Iya. Nah kira-kira Kang sendiri kapan nih mau buat channel baru nih, gimana kapan ini? Ya kalau sebenarnya channel saya udah ada, untuk channel YouTube udah ada, ya sudah ada video-videonya, tapi video biasa itu tidak video khusus yang menarik untuk menarik masyarakat, itu udah ya cuma video biasa. Nah, kalau biasanya beliau ini jurnalistik ya. Nah ini yang supranatural ini kira-kira kapan ini aku dibuat ya? Ya kita lihat nanti. Oh, iya. Itu biar mengalir gitu saja, ikuti arus. Ikuti arus tuh ya. Ikuti panggilan hati ya. Kalau memang sudah nanti saatnya pasti akan mengalir sampai ke situ juga. Nah itu tadi saudara-saudara wejangan dari Kang Aris ya. Jadi intinya teknologi jangan sampai kita tinggalkan, kan sayang itu mubazir. Jadi silakan digunakan. Negatif dan positif itu tergantung bagaimana user, bagaimana pengguna. Jadi kalau niatnya positif, ya YouTube itu kan mengarahkan ke positif. Seperti halnya pisau ya, pisau itu semakin tajam semakin bagus. Tapi bagaimana tujuan penggunaannya, digunakan jahat ya jahat, digunakan baik ya baik. Jadi itu yang pesan-pesan pada malam hari ini. Nah, ini nanti akan saya bincangkan lebih lanjut di video berikutnya nih, tentang kaitannya ngomong-ngomong tentang apa barangkali sedikit rempet lah ya dengan beliau ya. Nah, tunggu di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.